Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan ya'fi ni'mahu wa yukafi majidah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia, majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Ramadan yang akhir ini kita dapat selalu menambah rasa iman dan kenikmatan kita dan rasa kesehatan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam serta tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, Nabi pemimpin syafaat, pemimpin umat di padang mahsyar kelak, yang menjadi penunggu syafaat bagi seluruh jamil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu min syurril ma yahdihillahu fala hadiyalah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tazkiyun nafs ba'da setelah Ramadan, bertema tentang lebaran. Apa arti dari lebaran? Apakah hanya lebaran saja atau hanya lebarannya tidak puasa tapi ikut lebaran? Itu salah besar. Lebaran yang diartikan dalam tema Idul Fitri adalah lebaran yang dimana amal ibadah selama sebulan, selama kita digodok sebulan selama berpuasa, tidak melakukan apapun yang hal membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahala puasa seperti bahaya lisan, itu juga kita selalu dituntut untuk selalu menjaga sunnah-sunnah yang ketika Ramadan tadarus Al-Quran, ketika Ramadan sholat malam, ketika Ramadan melakukan sholat duha dan istiqomah melakukan sunnah-sunnah, itu di hari biasa seharusnya juga tetap melakukannya. Seperti dalam kaitan al-istiqomah min al-fiqaromah. Ketika kita terus melakukan istiqomah dalam kebaikan dan tidak putus selama Ramadan, terus menyambung sampai ilal yaumil qiyamah, maka itu tergolong husnul khatimah, tidak suul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga pada lebaran kali ini, pada lebaran Idul Fitri, kita menjadi hamba-hamba yang benar mutakin sesuai yang dalam tujuan puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya dan diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang artinya dalam berpuasa itu, berpuasa tidak hanya menahan, tapi berpuasa seluruh anggota tubuh. Meskipun tidak Ramadan, seolah-olah juga kita berpuasa. Tidak ngerasani, tidak menggibah orang, tidak merendahkan orang, tidak memfitnah, dan tidak bertetangga dengan menceritakan kejelekan orang lain. Itu termasuk ghibah. Dan amalan-amalan yang disertai dengan itu semua, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita baru bisa merasakan menjadi muttaqin. Setelah muttaqin baru merasakan rasanya rajabnya ibadah. Dari sekian penjelasan tadi, ditambah lagi setelah istiqomah beramal saleh dan
beramal baik di bulan Syawal, kita dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Ramadan kita udah hablum minallah, dan saatnya hablum minannas. Karena bertetangga dan bersosialisasi di masyarakat itu adalah kaitannya dengan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taat kepada Allah dan tak berbaik kepada sesama manusia. Maka kita akan selalu mendapatkan hidayah dan ma'unahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan petunjuk setiap apa yang melangkah ke depan. Selanjutnya, setelah bisa melakukan hablum minallah dan hablum minannas, kita sebagai manusia jangan pernah merendahkan orang yang di sekitar kita. Dan jangan merasa ketika sudah melakukan hal ini merasa lebih baik dari yang lainnya. Belum tentu yang kamu merasa itu justru orang yang belum tahu itu lebih agung daripada kamu. Seperti dalam firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan surat Al-Qamar, innaka khuluqul adim. Dan dengan akhlak, meskipun orang berilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih unggul lagi akhlak. Akhlak itu lebih utama daripada semua yang apa kita lakukan. Dari sekian tadi menjelaskan bahwa sadurunge urip iki mek gur manut dalangi, manut Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah diri setiap malam. Kita itu harus selalu melakukan tahajud. Dari beberapa orang yang sukses itu yang amalan sing iso istiqomah, amalan dikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Karena setiap amalan yang kita lakukan itu semurni harus karena lillahi ta'ala. Jika karena makhluk, maka dapatnya juga akan makhluk. Dan senantiasa meminta ridho Allah. Pada tema lebaran, jangan hanya lebaran itu pakaian baru, sandal baru, mukena baru, sarung baru, semuanya baru, tapi hatinya masih ingin dilihat orang, ingin itu semua enggak baik, rugi badah wong sing mekur mamerne apa yang ia punya. Padahal sejatinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan bakal mati. Kabeh sing tinggi seperti san itu semua itu hanya pakaian. Kelak di akhirat juga akan telanjang di padang mahsyar yang pada waktu itu nunggu penghakiman. Semua bingung cari nabi, cari ke Nabi Adam, ternyata Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Cari ke Nabi Musa pernah melakukan kesalahan pada kaumnya. Nabi Ibrahim nggak bisa, dan akhirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW.
kita selawat riyen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya akan bercerita tentang dulu pernah diceritakan oleh Gusmi. Zaman sok tahun 2000 piro lan bakale bibar wabah kuwi Gusti Allah bakal ngedukne salah satunipun balak ingkang Gusti Allah pada waktu itu benar-benar murka atas kemungkaran para pemimpinnya, dan uang wis nggak kena diatur, sing kudune poso nang warung mangan, sing kudune taat mang Allah ketoke poso tibakno pacaran ambek lawan jenis, sing ketoke poso nggak nglakoni sedaya amal kejelekan, ternyata karo tanggane ngrasani adu dipinatu lan kuwi kabeh rugi salah satu amalan wong poso kuwi. Mula kita sepatus selalu nderek apa sing dikandhakaken Gusmi. Ayo sedaya nderek dikrunggofilin lan semaan Al-Qur'an. Semoga dengan dikrunggofilin dan semaan Al-Qur'an iku dapat meredam kemarahan Allah lan muga-muga zaman iki lan anak turun kula sedaya ingkang ditakdir gesang teng alam donya niki teng akhir zaman, muga-muga saged selamat dunia fit hatal akhirah, selamat dunia wa fi salamatan fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Monggo kula sedaya tansah jagi hubungan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan koreksi setiap kali ibadah, setiap kali kita melakukan sholat 5 waktu, setiap kali kita melakukan tadarus Al-Quran, setiap kali kita bertemu dengan orang, apakah kita memiliki sifat sombong? Karena sifat sombong itu sifat yang dimiliki iblis. Iblis dulu pernah jadi punggawanya surga, dan ketika itu karena memiliki sifat rasa aku loh wis apik nyapa kon sujud Nabi Adam, gah langsung diduk ning neraka. Dan sekarang iblis bersumpah, saat tekane akhir zaman aku bakal nggodho anak turunnya Adam. Gusti Allah malah jabah. Maka dari itu sekarang yang terpenting, ayo berbondong-bondong masyarakat Jamil Alamin untuk
akan kekasih Allah. Dalam kitab Ta'lim juga dijelaskan, wong sing manut ulama maka akan ketularan barokahipun. Wong sing amor wong nyak wangi bakal tercium wangi tersebut. Maka dari itu kita harus selalu muhasabah diri setiap apa yang kita lakukan. Dari sekian tadi, semoga sareng kalih hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Amin fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Bila ada kurangnya itu dari saya pribadi, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa bi karamatillah qausi hada zaman. Sallallahu alaihi Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.